Kasih itu sabar. Terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Itulah yang Tuhan ingin, agar setiap anak-anaknya atau kita semua memiliki sifat kasih yang selalu sabar. Seberapakah sabarnya? Sama seperti Tuhan, selalu sabar kepada kita yang terus kembali datang kepadanya. Mungkin kita berulang-ulang kali melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi ketika kita mau mengakuinya, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan selalu membuka tangannya, dan dengan begitu Dia mau mengampuni kita dan menerima kita kembali. Itulah yang disebut dengan kasih Tuhan yang selalu sabar, tidak ada batasnya. Kita pun dituntut di setiap aktivitas kehidupan kita setiap hari. Mungkin bagi kita yang bekerja di dalam perusahaan, mungkin ada orang yang selalu menjelek-jelekan kita. Setiap apa yang kita kerjakan, selalu dia tidak senang, dijelek-jelekan kita. Disitulah kita dituntut untuk mempraktekkan kita memiliki kasih yang selalu sabar terhadap orang yang melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Doakan dia selalu, dan Tuhan akan membantu. Dengan keadaan kita di situ, mereka dapat melihat bagaimana Kristus waktu hidup di dunia ini mempunyai sifat yang sabar. Untuk itulah kita dapat menjadi terang. Banyak juga hal-hal yang kita dapat lakukan mungkin di dalam rumah tangga kita. Sebagai seorang anak, kita juga harus selalu sabar membantu orang tua kita. Mungkin tidak semuanya mengalami keadaan perekonomian yang baik di dalam rumah tangganya. Mungkin ada juga yang mengalami keadaan perekonomian yang sangat serba kekurangan, sehingga mungkin anak-anaknya harus berusaha membantu orang tuanya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup untuk bersekolah. Kalau anak itu melihat teman-teman yang lain enak bisa bermain, saya harus bekerja. Di tengah keadaan tersebut, dia harus sabar mengalami penderitaan yang sementara ini. Karena kasih itu sabar, Tuhan pun ketika dia hadir di dunia ini, dia mengambil posisi di dalam rumah tangga keluarga yang sangat sederhana. Dengan begitu, dia dapat memberikan contoh keadaan ekonomi yang walaupun serba berkekurangan, tapi dia dapat memberi contoh sebagai seorang anak yang sabar dalam bertumbuh, membantu orang tuanya bekerja. Contoh yang lainnya ada juga. Beberapa saat yang lalu, seorang mahasiswi Kristen, dia dibunuh oleh mantan kekasihnya. Mantan kekasihnya ini bekerja sama dengan pacarnya untuk membunuh mahasiswa Kristen ini. Dan ketika orang tua daripada mahasiswi Kristen yang terbunuh ini mengetahui anaknya sudah mati merenggang nyawa dan dibunuh oleh mantan kekasihnya, dan ketika dia diwawancarai, kedua orang tua ini, dia dapat menunjukkan kasihnya yang sabar. Dia bilang, sebagaimana Tuhan telah memberi kesempatan kepada putrinya untuk beristirahat sementara waktu, orang tua ini mau memaafkan kepada mantan kekasihnya yang membunuhnya ini, walaupun dia tetap menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk menjalankan hukuman sebagaimana negara harus melakukannya. Tetapi di dalam hati sanubarinya, dia mengatakan, saya tidak dendam terhadap orang yang membunuh tersebut, karena Tuhan juga mau mengampuni siapapun. Begitulah juga dengan kita, walaupun itu mungkin sangat berat, tetapi banyak contoh-contoh nyata di dalam kehidupan saat ini di mana kasih sepertinya sudah tidak ada lagi, tetapi Tuhan
masih dapat bekerja melalui Roh Kudus-Nya kepada kita semuanya. Apabila kita mau meminta Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang sama dapat berkarya di dalam hati kita masing-masing untuk dapat memberikan contoh bahwa kasih itu sabar. Dan itu bukanlah hal yang tidak dapat kita lakukan, tetapi adalah hal yang mungkin kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Walaupun sepertinya berat untuk sabar terhadap orang-orang yang menjahati atau melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita, terhadap keluarga kita, terhadap sahabat kita, tetapi dengan pertolongan kasih Kristus, Tuhan yang panjang sabar itu, Tuhan yang rela mati untuk kita di kayu salib, walaupun orang-orang mencaci maki, meludahi, melempari, tapi dia selalu sabar untuk mati di kayu salib. Petrus pun orang yang tidak terkenal sabar, dengan pertolongan Roh Kudus, Petrus dapat diubahkan dan dia menjadi seorang rasul yang sabar. Bagaimana dengan kita? Tuhan dapat merubah pada saat ini hati kita yang tidak sabar menjadi hati yang penuh dengan kesabaran, sebagaimana dengan hati Kristus. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dengan kasih itu sabar.